Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum semuanya pengguna dan penonton video tutorial yang ada di channel saya. Hari ini kita akan bahas, atau kali ini kita akan bahas mobile system notification, logic condition dan matematik ya. Baik, silakan dibuka terlebih dahulu. Oke, semuanya yang di kelas juga silakan login ke AI2 IPP Inventor. Silakan buat folder buat project baru ya. Project baru namanya latihan 3 K73 ya. Baik, pada pembelajaran ini kita akan membahas mengenai tujuan praktikumnya adalah membuat suatu atau mempelajari suatu aplikasi untuk penggunaan komponen notifikasi, penggunaan blok komen logika, dan penggunaan komponen text box serta blok komen matematika. Ya, baik, untuk itu kita bahas dulu algoritmanya. Algoritmanya nanti ketika aplikasi dijalankan, maka dia akan menampilkan ada kotak isian panjang dengan keterangannya dan kotak isian lebar dengan keterangannya. Ada satu tombol hitung dan ada satu label yang nanti akan memberikan hasil hitungan. Nah, kemudian ketika orang sudah mengisi data panjang dan data lebar, orang mengeklik tombol hitung, maka nanti muncul pilihan apakah dia mau menghitung luas segi 4 atau mau menghitung keliling segi 4. Kemudian samping itu ada pilihan tambahan, ada batal ya. Kalau batal dia nggak jadi ngitung ya. Jadi kalau nggak jadi ngitung ya dibatalin. Jadi kalau jadi ngitung dia ada cuma dua pilihan, hitung luas dan ini. Nah, ini kita akan menggunakan notifikasi dan blok command kondisi ya, if nanti. Oke, itu kemudian bila yang dipilih hitung ya, tombol hitung dipilih yang pertama, maka algoritmanya dia akan menghitung luas dengan data panjang ini dikalikan data lebar. Nah, kemudian hasilnya muncul di sini. Tetapi kalau dia pilih pilihan kedua yaitu hitung keliling, maka pada setelah diklik hitung keliling ini ya, keliling tadi, di hasilnya adalah menghitung 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Oke, paham ya semuanya yang di kelas lab? Ya baik, kita akan coba memulainya. Kembali ke APP Inventor. Sesuai dengan desainnya, kita akan masukin 3 buah label, panjang, lebar, dan hasil. 2 text box dan 1 tombol. Mari kita coba. Kita masukin di user interface, ada label. Taruh saya masukin ke kanan, masukin text box di bawahnya, masukin lagi label 1 nanti untuk lebar, masukin text box 1 untuk di sini, tambahkan button 1 di bawahnya, tambahkan label untuk hasil. Oke, ada pertanyaan mengenai membuat desain dasarnya? Karena nanti kita akan membuat seperti ini ya. Ya, jadi ada 3 label, 2 text box, dan 1 button ya. Oke, supaya nanti muncul notifikasi seperti ini, ada pilihan, ada pesan, maka jangan lupa di tengah itu ada notifir. Ya, kalau dimasukin dia nggak nampil di jendelanya, di jendela desainnya, tapi ada di jendela komponen. Silakan masukin notifirnya. Ya, maka dia akan nampil di komponen saja, tapi di screen-nya tidak nampil ya, ada di bawah dia. Karena dia termasuk komponen non-visible. Sudah, silakan. Baik, kita sekarang mengubah labelnya. Label pertama yang kita ubah screen 1 ya, screen 1 menjadi, kita lihat kembali dasarnya. Dasarnya di screen 1 menampilkan hitung luas dan keliling segi 4.
Maka pada titel dari screen 1 di propertinya, ini jendela properti, di bawah ini diganti dengan hitung luas dan keliling ya, segi 4. Oke. Sehingga ada tulisan kayak gini ya. Oke. Kemudian label 1, ini juga diklik label 1, titelnya diganti menjadi, teksnya menjadi panjang ya. Teks label 1-nya jadi panjang. Kemudian label 2 menjadi lebar. Untuk button, teksnya menjadi hitung. Oke. Label 3 menjadi hasil ya. Oke. Nah, ukuran hurufnya bisa diperbesar. Yang panjang misalnya jadi ukuran anak gadis boleh 24. Ya, sama yang lebarnya kita samain seragam. Ya. Isinya pun juga sama, itu ukuran normalnya 14 ya. Ya, untuk kotak isiannya juga sama. Nah, pada kotak isian anakku, di situ ada hint. Hint itu petunjuk yang ada di dalam kotak ya. Di situ tulisannya hint for text box 1. Kalian boleh kosongkan atau boleh dikasih tulisan. Silakan ketik panjangnya, boleh. Kalau ini saya kosongin aja ya hintnya. Ya, hintnya dikosongin. Baik, kita akan mencoba mengganti atau menambah dari tulisan tombolnya. Itu kan tulisannya hanya hitung ya. Kita akan masukin emoticon. Silakan buka tab baru, ketik emojipedia.com ya. .org ya. Oke. emojipedia.org. Ya, kemudian coba arahkan mouse-nya, kemudian nanti ada event and topic ya. Ya. Ya, silakan. Ada event dan topik. Coba atau boleh cari di sini icon apa yang mau. Saya contoh mengambil kalkulator. Kalkulator. Jadi saya akan mengambil kalkulator ini. Ya. Ya, lalu setelah ada tinggal di copy aja. Maka pada teksnya ini kalian tinggal Ctrl V ya. Dan ukuran hurufnya pun bisa dibesarkan. Misalnya tadi 24 boleh. Ya. Atau mau pakai ukuran 36 boleh, ukuran dewasa. Nah, ya kayak gini. Oke ya. Ya. Nah, jadi kalau mau ringan aplikasinya jangan pakai gambar untuk tombolnya, tapi pakai karakter ya. Pakai karakter dari mana tadi? Emojipedia.org. Tinggal nyari gambarnya banyak ya. Banyak gambarnya, apalagi di event dan kategori event dan topik ya. Ataupun di kategori vendor dan platform itu juga banyak ya. Ya, bisa pakai ini ya. Itu kalau mau pakai ada karakter. Oke, baik kita lanjutin kalau sudah. Oke, kita lanjutin dengan menerjemahkan algoritmanya. Yang pertama udah selesai. Kosong ya. Nah, sekarang kita akan memprogram tombol hitungnya. Kalau dia diklik tombol hitung, muncul pilihan. Ada 2 ya, yang utamanya. Untuk yang hitung luas dan hitung keliling segi 4 ya. Baik, caranya gimana? Kalau udah kayak begini silakan klik blok
Sebelum masuk blok, pastikan notifir sudah dimasukin. Cek di jendela komponen. Sudah masuk? Oke, kalau belum masuk sekali lagi, tempatnya ada di user interface. Notifir tinggal tarik ya. Dia nggak akan muncul di layar, tapi munculnya di jendela all komponen. Udah ya? Oke, kalau sudah kita masuk ke blok. Ya, karena tadi algoritmanya ketika tombol hitung diklik. Tombol hitung itu ada di mana? Di buton 1. Maka kita klik buton 1, cari ketika diklik. Ketika diklik ini ya, when buton 1 klik, ketika tombol 1 diklik. Klik, tahan, pindahkan. Apa pesannya? Di algoritmanya akan munculkan dua pilihan. Maka kita ambil dari notifir. Dari code block notifir itu nanti ada memunculkan call show choose dialog. Show choose dialog ini adalah untuk membuat pilihan. Nanti kalau dia menampilkan alert atau warning, itu kita pakai yang warning atau alert. Kalau dia menampilkan pesan, misalnya apakah mau dihapus, ya, apakah sudah benar, apakah jadi disimpan, nah itu pakai yang show message dialog. Nah, karena kita nanti mau minta pilihan, lebih dari satu bisa, ya. Nah, maka kita pilih call notifir. Nah, ini tinggal diarahkan, ditarik, masukkan ke, tempelkan di sini ya. Oke, ada pertanyaan, masukkan call notifir. Saya ulang sekali lagi, ini kita hapus dulu contohnya. Oke, ngambil di mana tadi? Di notifir, cari apa? Show choose. Show choose dialog ya. Show choose dialog itu untuk memilih ya. Dari beberapa pilihan, ya ada 2 tombol pilihan ya, ada 3 dia pilihannya ya. Nah, ini pakai apa Pak isinya? Isinya pakai code block text ya. Silakan dimasuk code block text, bagian yang paling atas yaitu yang empty text atau text string ya. Masukin, ya. Masukin lagi ke bawah. Ya, kalau nggak mau bolak-balik, kalian bisa copy ini. Kalau ngopinya gimana, Pak? Klik kanan, pilih duplikat. Ya, tinggal masukin aja. Klik kanan, pilih duplikat. Oke, ada pertanyaan? Setelah kita masukkan text string atau empty text, komponennya ada di text ya, paling atas. Kita akan isi sesuai dengan rencana kita. Ada 2 pilihan. Dan tombolnya menampilkan pilihan ya. Ada hitung luas dan keliling segi 4. Kemudian ada pesan silakan pilih. Maka kita isi untuk titelnya hitung luas dan keliling segi 4. Oke. Pesannya silahkan pilih. Ya, nah pilihan satunya yaitu hitung luas tadi ya. Pilihan satunya kita akan membuat hitung luas segi 4. Sedangkan pilihan keduanya hitung keliling segi 4. Oke. Selesai. Kalau dari rencana, dari gambar desain yang ada, itu di sini ada tombol batal ya. Ada tombol batal atau cancel. Maka cancel labelnya true. Tetapi kalau misalnya tombol batalnya tidak mau, ini kita jadikan false. Oke, karena kita sesuaikan dengan desain, maka cancel labelnya jadi true. Ya, supaya muncul ya. Baik, sekarang bagaimana menangkap jawabannya Pak? Ya, menangkap jawabannya kita kembali ke notifir. Ya, kita pilih yang mana milihnya Pak? After text input atau after choosing? Tentu saja yang kita pilih after choosing karena yang kita pakai tadi show choose dialog ya. Nah, karena ada seleksi kondisi,
pada algoritmanya ada seleksi kondisi. Kalau dipilih 1, dia ngitung luas. Kalau dipilih yang 2, maka dia hitung keliling. Maka kita masukkan seleksi kondisi di sini. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di kontrol. Ya, karena ada 2 pilihan, kita pakai if dan else. Ya. Tempelin. Sekali lagi, kenapa kita pakai if dan else? Karena ini yang jika dia pilih 1, maka akan menghitung luas. Jika dia tidak pilih 1 atau memilih yang kedua, maka dia akan menghitung keliling. Nah, karena kita butuh seleksi kondisi dari hasil pilihan, dari choice ini nanti, maka kita ambilkan code block untuk menyeleksinya. Ngambilnya di mana? Di kontrol. Bukan if then ya. Yang kita pakai if then else. Paham ya? Oke. Kemudian ada pemeriksaan kondisi. Jika yang dipilih pilihan pertama, maka kita ambil logiknya dulu. Logiknya yang ambil sama dengan. Masukin di if. Ya. Masukkan di if. Kemudian, kenapa dimasukkan yang ini yang pakai sama dengan? Karena nanti jika yang dipilih yang 1, maka kita ambil choose. Gimana ngambil choose-nya, Pak? Arahkan aja mouse-nya ke choose, nanti muncul pilihan. Nah, ambil get-nya. Taruh di yang pertama. Hasilnya gimana, Pak? Duplikatkan aja yang pilihan pertama. Ya, pindahkan atau masukkan ke dalam ini, ya. Sehingga ini artinya jika pilihan dari choose dialog tadi dipilih yang pertama, hitung luas segi 4, maka dia mengerjakan di dalam then. Jika yang dipilih bukan ini, maka yang dikerjakan di else. Ya, jika pilihan kedua atau bukan pilihan pertama, maka akan mengerjakan di else. Oke. Ada pertanyaan silakan bagi teman-teman Anandaku semua dan subscriber channel saya yang ada di YouTube. Silakan kalau ada pertanyaan di komen. Ya, jangan lupa subscribe ya supaya tambah semangat saya buat videonya. Ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Baik, selanjutnya kita akan buat algoritma untuk menghitung luas, yaitu panjang dikali lebar untuk pilihan 1 ya. Maka pada then ini kita akan lakukan perhitungan. Gimana cara menghitungnya? Oke. Hasilnya ditaruh di mana setelah dia ngitung? Hasilnya dimasukkan di label 3. Maka kita ambil label 3. Nanti ada pilihan label 3 tag set ya, set label 3 tag. Nah, maka masukin set label 3 tag. Ya, set label 3 tag supaya nanti hasilnya muncul di sana. Tempelin ya. Sampai dia masuk. Sudah masuk? Oke. Kita akan menghitung isi dari text box 1 dikali dengan text box 2. Maka kita ngambilnya di matematika. Di blok matematika kita cari yang perkalian. Ada perkalian nggak? Ada ya? Oke, kita pindahkan perkaliannya, masukin di sini. Apa yang dikali? Isi text box 1 dikali isi text box 2, yaitu panjang dikali lebar. Gimana ngambil isi text box 1? Ada perintahnya. Tinggal klik di text box 1, ambil text box 1 tag. Text box 1 tag itu fungsinya mendapatkan isi dari kotak isian text box-nya. Ini kita ambil text box 1, sedangkan yang ini text box 2. Jangan salah ambil ya. Yang kiri text box 1 untuk panjang, yang kanan yang mau dikalikan text box 2.
Oke? Oke? Ya. Karena nanti ada tulisan hasil, ya, supaya nanti ada hasil, ada tulisan luas sama dengan, ya, luas sama dengan berapa, maka teksnya ini kita akan join. Kita buat joinan gabungan dari sebuah tulisan dengan hasil perhitungan. Maka silakan pilih di teks yang join. Ya, ambil yang join. Gantikan ini, masukkan yang tadi kita sudah buat perhitungannya di bagian bawah. Sedangkan yang atas kita ambil teks yang ini ya. Nah, ini kita isi tulisannya. Luas segi 4 sama dengan, ya. Maka nanti ada tulisan luas segi 4 dengan nilainya berapa, ya. Jadi ini ngambil joinnya di mana tadi? Ngambilnya di command block text di nomor 2, join ya. Masukin di sini, pindahkan. Yang ini taruh di bawah hasil hitungannya. Nah, tulisannya kita ngambil kayak yang kita isi miset dan title tadi, ambil yang string. Ya, lalu kita isi dengan luas segi 4. Ya, cara yang sama kita lakukan untuk kalau tidak milih satu ya, tapi kita pilih ini. Maka gimana caranya, Pak? Tinggal copy aja. Duplikat. Ya, cuma beda rumus. Ya. Maka rumusnya gimana, Pak? Rumusnya keliling adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka gimana ngitungnya, Pak? Ya, ini kita buang dulu. Ya, ini kita buang dulu ini, ya. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka kita ambil matematikanya jumlah duluan. Nah, ya, ini yang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ambil yang kali lagi. Kita copy lagi yang kali, masukin di sini. Ya, nah yang lebarnya kita taruh di sini. Nah, ya. Angka 2-nya gimana, Pak? Angka 2-nya ngambil di matematika, ambil yang 0. 0-nya nanti diganti 2. Oke. Nah, di copy aja. Ya, oke. Jadi ya, ada pertanyaan, misalnya kalau kalinya lebih dari 1, ya, kalinya lebih dari 1, maka supaya nambah kalinya, ini kan ada 2 kalinya ya, tinggal klik roda giginya ini, tambahkan numbernya di belakangnya, sehingga nanti kalinya ada nambah. Mau nambah lagi, tinggal nambah lagi. Oke, nah tinggal diisi di sini kalinya. Kalau mau dibuang, kembali tekan roda gigi ini, buang yang kosong, yang tidak dipakai. Ya, maka dia kembali hanya 2 lagi. Paham ya? Begitu juga yang nambah. Kalau nambahnya kan ada 2 nih. Yang sebelah kiri sama yang kanan, maka bisa ditambah tambahnya. Ya, maka nambahnya jadi 3. Oke? Kalau mau buangnya tinggal dibuang. Oke ya. Tinggal kita rapikan. Yang bawah bukan luas segi 4, tetapi apa? Keliling segi 4. Ya. Selesai, Pak. Selesai. Ya. Ada nambah lagi nggak, Pak? Oke, kita cek algoritmanya. Tidak ada lagi, ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita tinggal build, ya. Tinggal build Android APK. Ya, tinggal di build Android APK. Kita tunggu sampai 100%. Ya, kemudian
Nanti kalau udah 100%, kalian bisa langsung cobanya di HP atau bisa di emulatornya, ya. Oke. Nah, kalau mau di HP, kalian scan ini, ya, supaya nggak kena virus. Scan aja ini, ya. Ini di scan di HP-nya, bisa ya. Hidupkan Chrome-nya, kemudian tekan gambar kamera, ya. Lalu scan QR code-nya, ditekan pilihan alamatnya, kemudian di download anyway, ya. Kemudian tinggal di open, ya. Lalu diinstal, ya. Bila ada permintaan dari Google Play Protect, silakan di scan aja supaya lebih aman. Takutnya waktu kita mendownload tadi ada virus lewat, ya. Biarkan saja jalan, ya. Insya Allah nggak ada virus karena App Inventor nggak jarang terkena virus, ya. Kemudian baru dipilih install, ya. Tunggu proses installingnya. Terakhir tinggal di open, ya. Maka Anda boleh coba panjangnya diisi 2, lebarnya diisi 5. Coba Anda hitung, maka nanti ada pilihan hitung luas, maka nanti ada perhitungan 10. Kalau diklik hitung lagi, kalau pilih keliling, maka kelilingnya adalah 14, ya. 2 kali 2 ditambah 2 kali 5, 14, ya. Oke. Kalau batal, cancel, maka nggak jadi ngitung dia, ya. Oke, baik. Kalau pakai emulator apa? Kalau pakai emulator, ini kalian download dulu, ya. Kalian download dulu atau boleh nanti dikirim di download di HP-nya atau tabletnya sehingga downloadnya selesai. Kemudian hidupkan emulatornya. Saya contoh emulatornya menggunakan Nox, ya. Saya menggunakan Nox. Saya hidupin emulator Nox-nya. Ya, karena biar biasa kelihatan sama kalian di kelas. Sama dengan HP-nya nanti. Ya, kalau nggak ada Nox, pakai apa, Pak? Pakai BlueStack, ya. Kemarin pada pertemuan terdahulu sudah saya terangkan bagaimana cara menginstal Nox. Buat teman-teman yang ada di internet atau di YouTube, ikutin video saya mengenai cara menginstal emulator Nox, ya. Saran saya buat teman-teman dan Ananda semua yang pakai komputer jadul, ya, yang resourcesnya tidak sekelas game, maka saya menyarankan pakai Nox, ya. Oke, cara masukinnya gimana? Hasil download tadi ini kita buka ininya, ya, tampilkan dalam folder. Kemudian klik tahan APK yang sudah di-download, masukkan ke dalam Nox-nya. Ya, ini dia menginstal di Nox-nya. Ya, berhasil install, tinggal dicoba. Oke, ini tampilan tablet. Kalau mau tampilan HP, kita ubah dia menjadi tampilan HP tegak, ya. Portrait. Nah, ini tinggal diisi. Ya, tinggal diisi. Munculin keyboardnya boleh. Ya. Kalau nggak mau pakai keyboard lokalnya. 2 dikali 5. Pencet hitung, maka nanti muncul pilihan. Nah, ini kalau dia true, ya. Kalau dia true tadi muncul batal. Kalau kita pilih yang pertama, hasilnya luas. Kalau pilihan yang kedua, hasilnya keliling. Berhasil sudah, ya. Oke, ya. Nah, demikian membuat sebuah APK, ya,
Ya, berhasil harusnya ya. Oke, nah bagaimana menginstal Nock? Silakan lihat di video tutorial saya yang berjudul instalasi emulator Nock ya pada Windows ya. Oke, kalau yang tidak mau nginstal gimana Pak? Tadi kan sudah di-download, kalian bisa buka appetize.io. Ya, ini kalau nggak mau nginstal. appetize.io, lalu login, pakai emailnya. Kalau belum punya, tinggal didaftar, create account. Hanya masalahnya, Appetize ini terbatas ya. Ya, oke. Oke. Ya. Oke, ini saya hapus saja dulu yang sudah pernah dibuat ya. Saya masukin yang baru. Ya, ini tinggal di-upload. Select file. Ambil downloadan kita tadi APK-nya. Nah, ini ya. APK download kita diambil. Kalau sudah upload, tinggal kita play. Ya, tinggal kita play, kita tunggu sebentar. Ya. Keuntungan menggunakan Appetize, ini tinggal kita play ya. Oke, tap to play-nya kita jalankan. Maka nanti APK-nya diinstal sama aja kalau kita pakai emulator yang diinstal. Ini kita coba isikan. Misalnya 2 tadi ya. Dikali 5, maka hitungannya hasilnya apa? Ada pilihan ya. Ya, kalau dia luas, luasnya segini. Kalau dia keliling, kelilingnya sebegini ya. Nah, kalau mau jadi laporan supaya tampilannya bisa ditangkap, itu kalian bisa tag screenshot ya. Tag screenshot, maka screenshotnya bisa dimasukin ke Word atau ke Excel ya. Nah, ini. Ya. Pas kayak begini mau ditangkap, tinggal tag screenshot aja, maka nanti gambarnya kedua ini ya, dan seterusnya. Paham ya? Oke, mau kembali ke home, ini bisa diklik home, sehingga kita mencari aplikasi kita mana tadi Pak? Ini tinggal geser aja ke atas. Ya. Ya, ini aplikasi kita tinggal geser ke atas. Kemudian di sini ada aplikasi tadi yang barusan kita install. Ya, sama. Ya. Pak, mau direkam videonya, Pak. Kalau mau direkam videonya, ya. Kalau mau direkam videonya, kalian pakai apa ya? Enable app recorder. Ya. Nah. Ya, cuma nanti masalahnya ini saya nggak bisa contohin ya, karena penggunaan Appetize-nya masih dipakai untuk kelas lain. Kalian coba aja dengan oke, maka nanti sesinya akan terputus penggunaannya ya. Jadi saya menyarankan menggunakan supaya nggak terekamnya nanti dengan baik, saya hanya menyarankan pakai Camtasia Recorder, atau boleh pakai perekam layar yang lain ya. Oke. Ya, demikian cara membuat aplikasinya tadi ya. Aplikasi kita tadi yaitu untuk melakukan hitung luas segi 4 dengan notifikasi ya. Judul kita tadi yaitu Mobile System Notifikasi, Logic Condition, dan Matematik. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di video lainnya. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi di komen.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.